Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Sri dari Fakultas Ilmu Ekonomi kelas malam. Di sini saya ingin membahas materi tentang ekonomi koperasi dan UMKM yang diberikan oleh dosen Ibu Cynthia Anissa Rahman, MPDE. Untuk yang pertama yaitu ada bentuk koperasi dalam Undang-Undang Koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Koperasi Indonesia memiliki dua bentuk yaitu koperasi primer dan sekunder. Yang pertama ada koperasi primer, merupakan koperasi yang didirikan oleh orang perorangan. Anggotanya paling sedikit 20 orang. Koperasi ini bukan kumpulan modal, melainkan kumpulan orang dengan kepentingan ekonomi yang sama. Kedua, ada koperasi sekunder. Koperasi sekunder adalah semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi, baik badan hukum koperasi primer dan sekunder. Koperasi sekunder biasanya disebut untuk efisiensi dan pemusatan. Cakupan wilayahnya dari kabupaten, kota, provinsi, bahkan nasional. Kedua, jenis-jenis koperasi berdasarkan jenis usahanya. 1. Koperasi produksi merupakan sebuah koperasi yang bertujuan untuk membantu usaha para anggotanya atau melakukan suatu usaha secara bersama-sama. 2. Koperasi konsumsi, sebuah koperasi yang menjual berbagai barang kebutuhan pokok untuk para anggotanya, biasanya disebut sebagai koperasi konsumsi. 3. Koperasi simpan pinjam atau KSP. Biasanya juga dikenal sebagai koperasi kredit. Uang pinjaman diperoleh dari dana yang dikumpulkan secara bersama-sama oleh para anggotanya. 4. Ada koperasi serba usaha atau KSU. Adalah jenis koperasi yang di dalamnya terdapat berbagai macam bentuk usaha. Bentuk usaha yang dilakukan bisa berupa gabungan antara koperasi produksi dan koperasi konsumsi. Selanjutnya ada berdasarkan anggotanya. Koperasi dapat dibedakan sebagai berikut. Ada koperasi pegawai negeri atau KPN, koperasi pasar atau Kopas, koperasi unit desa atau KUD, koperasi berdasarkan tingkatannya. Berdasarkan tingkatannya, koperasi dapat dibedakan sebagai berikut. Ada koperasi primer, koperasi sekunder, meliputi pusat koperasi, gabungan koperasi, dan induk koperasi. Syarat-syarat dan prosedur pendirian suatu koperasi. 1. Daftar nama pendiri. 2. Nama dan tempat kedudukan. 3. Maksud dan tujuan serta bidang usaha. Terakhir ada tahapan dan prosedur pendirian koperasi. 1. Perencanaan mendirikan koperasi. 2. Penyampaian seluruh rencana dan konsultasi ke daerah pusat serta dinas. 3. Rapat pendirian koperasi oleh seluruh calon anggota rapat. 4. Verifikasi nama koperasi yang akan didirikan. 5. Pengajuan pengesahan akte mendirikan koperasi. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan dari materi yang saya bahas tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.